I didn't know that we were actually like rich until maybe I was in my mid-20s. Sometimes they just think about buying like a house and they just sign a check and they buy it, or they want to buy a car and they pay in cash, I didn't understand what leasing was until I was in university. If you told me that it's not fun to be in a private jet, I'd be lying. Like if someone asked you, hey man, you want to fly my private jet? I'm like, sure dude, why not? I also thought like, it's like, why is it that they have like a 7 Series BMW and a 5 Series and a 3 Series? Like, why don't you just buy the best, It's like, why bother with something cheap? That took a while for me to understand, to be honest with you. Manusia adalah spesies yang unik. Mungkin secara sepintas, kita menganggap otak yang besar dan daya intelektual yang tinggi adalah sesuatu yang membuat kita istimewa. Namun, keunikan manusia yang paling utama adalah kemampuan kita sebagai spesies untuk membangun sebuah kesadaran kolektif, untuk membangun sistem. Mulai dari sistem suku, agama, birokrasi, kerajaan, kapitalisme, demokrasi, pasar saham, bahkan media sosial. Sistem diciptakan secara kolektif. Namun ironis, dalam sebuah sistem selalu akan ada mereka yang berada di atas dan mereka yang berada di bawah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang populer, banyak yang tidak. Dan semua manusia yang berada dalam sistem tersebut akan selalu menjadi bagian dari perlombaan untuk mencapai puncak. Menjadi yang paling berkuasa, menjadi yang paling kaya, menjadi yang paling populer, dan berharap menemukan bahagia di sana. Kalimat klise, uang tidak membawa kebahagiaan, terdengar sangat naif. I went to Stanford and I grew up in a lot of very good schools in San Francisco. But when I went back to Indonesia and I want to understand people, just the way that you want to interview me in Indonesian and I can't. I probably lived about 20 years of my life in the family business, just basically being a puppet of my parents. And a lot of people probably look at me and say like, hey, I'm really lucky, I'm born into a rich family. I could have whatever I want, and my family is very influential, so I should have it good. Like all the doors should be open to me. I should be happy, I should be lucky. The part that really made me feel sad was I wasn't happy. And and I can't talk to anybody about it, because if I talk to anybody, they say, hey, you should be happy, because look at you compared to everyone else. One of the things that's hard about being in a family that has, a lot of status and power is that you can't really talk to anybody, because you're told that you have to be careful, you can't. It's lonely, actually, being in this position. And as I talk to other peers in different families, of similar background, I know many who feel the same way. It's a common thing. It's not just something to do with me. And my parents worked really late hours, and so I was often in the office until 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock in the morning, sometimes 5 o'clock in the morning. Nothing I did felt was right in front of their eyes.
I started having lots of personal problems and my health was failing. My doctor said like I had a liver problem. They said that if I continued that way, I'm going to get cirrhosis and get cancer. And so that was a really, really low point in my life. Uang hanya bisa membawa kebahagiaan sampai ke level tertentu. Korelasi tingkat kebahagiaan berpengaruh erat dengan uang, karena akan sulit untuk hidup bahagia saat kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman belum terpenuhi. Sejak 2016, istilah negara maju dan negara berkembang sudah tidak lagi digunakan oleh PBB. Hans Rosling, seorang ahli statistik dari Swedia, membagi negara-negara dunia menjadi 4 level berdasarkan rata-rata penghasilan di negara tersebut. Di negara level 1, sumber air berasal dari sumur. Makanan hanya satu jenis tanpa variasi. Tidur beralas tikar. Alat transportasi adalah kaki. Di negara level 2, mulai ada variasi makanan. Mereka bersepeda dan tidur di atas kasur. Di negara level 3, pilihan makanan semakin variatif. Mereka bersepeda motor, berekreasi, dan mulai masuk pendidikan tinggi. Di negara level 4, mobil adalah kendaraan sehari-hari. Rekreasi dan perjalanan dengan pesawat terbang adalah kewajaran. Konsumsi energi tinggi, konsumsi protein tinggi. Lewat data statistik ini, kita bisa melihat seluruh negara bergerak menuju kemakmuran, menuju level 4. Di tahun ini, Indonesia sudah berada di level 3. Satu level dengan Cina, Brazil, dan Meksiko. Namun tingkat kesejahteraan umat manusia berbanding terbalik dengan kesejahteraan bumi. Semakin tinggi level kemakmuran suatu negara, tingkat konsumsinya juga meningkat. Jejak karbon yang dihasilkan juga meningkat. Jejak karbon adalah total emisi gas karbon yang dihasilkan dari proses konsumsi kita, lewat bahan bakar, produksi barang-barang manufaktur, material, kayu, jalan, pembukaan lahan, bangunan, transportasi, dan satu yang paling krusial, konsumsi makanan. Makan. Makanan menjadi sangat penting karena setiap manusia di bumi mengkonsumsi makanan setiap hari. Semakin makmur level hidup suatu negara, semakin makmur pula konsumsi makanan dan protein hewani mereka. Sekitar 70% dari seluruh freshwater atau sumber air bersih itu sebenarnya kita kasih ke peternakan hewan. Satu beef burger itu tuh membutuhkan 660 galon air. Memproduksi protein hewani itu adalah cara memproduksi makanan yang sangat amat mahal dan resource intensif. Kalau kita ngomongin dari segi environment. Dan yang paling bahaya sebenarnya dia tuh nggak cuma menghasilkan CO2, tapi menghasilkan gas metan. Gas metan ini sifatnya tuh 20 kali lipat lebih menahan panas. Dan itu dihasilkan paling banyak dari peternakan hewan dibandingkan sektor-sektor yang lain. Semua sektor transportasi kalau dikombinasi jadi satu, itu tuh mereka kontribusinya sekitar 13% ke gas efek rumah kaca di dunia. Sedangkan 18% yang lebih besar itu datang dari peternakan hewan. Vegetables, roots, herbs, and berries. Oh, no. Oh, yes. Look, Blanche, I'm a big man. There's a lot of me to feed. Here, I can't live on this stuff. Oh, no? What about an elephant? Now you're talking. I'll have mine medium rare. Sederhananya tuh kemarin laporan dari WWF, kalau kita manusia itu mengkonsumsi high meat diet, tinggi protein hewani, kita butuh 4 bumi. 4 bumi itu hanya untuk makanan kita doang. Kita hanya harus pindah entah ke bulan, entah ke Mars, atau nggak tahu di mana deh. Sedangkan kalau kita yang benar-benar kayak whole food, berbasis nabati, tuh kita bisa mencukupi semua kebutuhan masyarakat sekarang, plus 4 miliar orang lagi. Bayangin. Apa yang baik untuk bumi
baik untuk diri. Begitupun sebaliknya. Jumlah sel di dalam tubuh kita dibandingkan dengan jumlah mikroorganisme yang asing di dalam dan di atas tubuh kita ada 10-20 kali lipat lebih banyak daripada sel tubuh kita sendiri. Itu juga salah satu filosofi dasar ya daripada pandangan saya terhadap kesehatan dan tubuh, bahwa kita adalah mikrokosme daripada makrokosme. Saya kadang sebutkan bahwa setiap orang adalah planet. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, setiap orang adalah sebuah galaksi. Kita adalah bumi terdiri dari banyak makhluk gitu ya. Bakteria, virus, prion, cacing, parasit-parasit yang lain itu adalah makhluk seperti kita di atas bumi ini. Makanya kondisi bumi akan selalu dicerminkan di dalam tubuh kita. Mungkin pernah dengar salah satu hormon pembawa kebahagiaan yaitu serotonin. Serotonin itu banyak orang berpikir itu diproduksi di otak kita. Tapi ternyata 90% dari serotonin atau hormon pembawa kebahagiaan itu diproduksi di dalam pencernaan kita. Yang bahan bakunya adalah serat. Yuk kenal dulu karo jagat aliting dewi. Kita kenal dulu sama dunia kecil yang ada di dalam diri kita sendiri. Jagat besar ini adalah yang di luar diri kita. Ternyata semua ini adalah satu. Kepahaman itu bahwa kalau semuanya ada satu, ngapain harus ribut? Kita melawan ABCD. Lawang itu adalah bagian dari diriku. Mengerti diri dulu, mawas diri dulu. Sektor peternakan kan berkontribusi 18% nih ke seluruh emisi gas efek rumah kaca. Kalau itu hilang 18%, kita tinggal mengurangi sedikit lagi karbon untuk bisa menyelamatkan bumi sampai masih dalam batas yang bisa ditinggali oleh manusia dengan nyaman. I was working in a job where every 2 weeks I would get sick. And I think it was just my body telling me, like, I don't want to do this. And so I left the company. Like, I didn't even bum it. I just disappeared. I just became the coward. I didn't resign. I just stayed at home and didn't show up. And I spent like the first 2 weeks just cleaning up my living room and turning it into a music studio. And my hope was that some people would come in and benefit from using the equipment. And I wanted just to be nice to people because I was sick of being told to be tough. And I was never good at being tough. And I wanted to do it in music. And that was really the only thing that I knew I wanted to do. And I knew that music makes me happy. That was the first time, like, in my life that I really didn't know what was going to happen next. And that was the beginning of when I got better. Yang namanya vegetarian tuh jauh banget dari pikiranku ya. Aku suka banget daging, aku suka banget barbecue, aku suka banget ayam dan lain-lain gitu ya. Pertama kali going vegetarian, banyak orang menganggap kita nggak normal gitu kan. Bahkan keluarga masih mencoba mengkonvert kita menjadi tidak vegetarian gitu. Kita selalu mikir kalau kita mau ngambil keputusan atau pilihan hidup, entah itu pola makan, pola hidup, itu semuanya harus sesuai dengan kata hati. Dan kalau kita in tune sama kata hati kita akan jadi questioning a lot of things yang dianggap normal sebenarnya. I was always listening to my parents in my mind. I was listening to my logic. Now I listen to the quiet voice. But it's a very soft voice. It never screams. It's a quiet voice. Suara hati itu dia berdiri sendiri dan dia ngeluruk tanpa bolong. Dia nggak punya rombongan. Nggak ada rombongan cemburu, nggak ada rombongan si takut, nggak ada rombongan khawatir, nggak ada. Stop. Just look at the mess you've made. Dan suara hati ini selalu tepat. Jawaban dari alam semesta yang murni, yang tidak difilter dengan pikiran kita. 3 years of faith with my heart, but I know now that there's a chance that I could make a living from that. And that wouldn't have happened if I wasn't listening to my heart and recognizing that
if I do, then for sure miracles happen. Very clear. And then my parents, they don't say anything and suddenly they show up at the concert. Within 3 years, our team won 3 Emmy Awards. We won Best Pop Album. We won Best Jazz Album. We won Best of the Best. Ini kan perjalanan, Tok. Nerimo ing pandum, menerima apa yang sudah ada dan diberikan dan terberikan, Tok. Bersyukur itu adalah sikap seperti itu, nerimo. Kita bersyukur untuk segala sesuatu. Bukan pasif. Banyak orang, ya sudah ini kita nerimo, ada orang buang sampah. Kita buangin kalau perlu. Apa yang setidaknya kita bisa lakukan, kita lakukan. Asal kita tetap mengacu sama sebenarnya pola makan nenek moyang kita. Sebagian besar itu berbasis nabati, dan kita nanti akan bilang 90% ke atas idealnya, dan sisa 10%-nya itu masih protein hewani. Ini masih menjadi pola makan planetarian. Ya, bukan vegetarian, bukan vegan, bahkan kita nggak usah ngomongin plant-based, tapi kita ngomongin pola makan ramah lingkungan. Pola makan planetarian. Ini tuh sebenarnya pola makan yang sesuai dengan anjuran dari climate change scientist. Kita actually bisa mereverse climate change dengan mengganti pola makan kita secara kolektif. Sebenarnya kuncinya nggak apa-apa dilakukan imperfectly, tapi dilakukan collectively. COVID-19 sering dianggap sebagai waktu bumi untuk beristirahat. Tidak salah sih. Namun jika diartikan begitu, nanti setelah bumi istirahat sebentar, lalu kita akan balik lagi untuk rakus dan mengeksploitasi bumi lagi. Hakikat sesungguhnya dari pandemi ini adalah bukti dan pengingat bagi kita semua bahwa energi kolektif itu benar-benar ada. Lewat setitik virus yang sangat kecil, kekacauan global bisa terjadi. Lewat setitik perbuatan kita, baik yang dilakukan dengan penuh kesadaran, maupun yang teledor, sekecil apapun itu, akan punya efek bola salju yang sangat nyata bagi semesta ini. Saat semua orang berhenti dan diam, mendengar suara hati masing-masing, dan kemudian dengan penuh kesadaran bertindak, kita benar-benar bisa memulihkan bumi ini. Kesembuhan bumi itu benar-benar nyata kalau setiap orang mau untuk ikut ambil bagian di semua bidang kehidupan setiap hari. Kita hanyalah setetes air di samudera, hanya setitik debu kosmik. Namun bukankah samudera hanyalah kumpulan dari tetes-tetes air? Ibu bumi, Bapa angkasa, mangku bumi, mangku angkasa, ingsun ngadeg setengahing jagat, manunggaling kawula Gusti. Maos mantra sajroning ati, ngagem raos ingsun kang suci, sirna ilang kabeh nafsuku, manembahku ibu bumi. Tetap tatap semangat juangku,
ladu murub ing jero dodoku walang saseh dadi kemoku kuswa matoyo langgeng kesangmu ingsun nyatek setengah ing jagat manunggaling kawula Gusti